Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Siang hari, Mas K baru menghubungiku. Ia menceritakan tentang ponselnya yang rusak. Seharusnya Mas kasih kabar, protesku. Maaf ya sayang, Mas lupa, balasnya. Aku sudah kesal padanya, apalagi mendengar ia pergi ke tempat karaoke. Ditambah mimpi semalam, istrinya sendiri bisa dilupakan. Memang siapa yang kamu ingat? Dahlia atau perempuan lain? Ucapku ketus. Apa maksud kamu, Vira? Mas K meninggikan suaranya. Bahkan ia tak lagi menyebutku dengan kata sayang. Kenapa kamu menuduh Mas seperti itu? Kalau tahu sikap kamu akan seperti ini, lebih baik Mas tidak pergi keluar kota. Baru ditinggal 4 hari, kamu sudah menuduh Mas macam-macam. Dahlia lah, perempuan lain lah. Mas di sini kerja, sambungnya. Ia masih tidak mengaku kalau sudah pergi ke tempat karaoke. Dasar laki-laki, pintar berkelit. Jadi, sekarang aku yang salah. Aku ikut meninggikan suara. Bukan begitu, kamu juga tahu situasi. Ponsel Mas kan rusak, belum sempat diperbaiki, tapi Mas sudah harus pergi ke hutan. Kamu tahu kan, di hutan tidak ada tempat servis ponsel, sinyal aja nggak ada. Memang kamu seharian di dalam hutan. Saat kembali ke hotel, kenapa tidak berinisiatif menghubungiku? Mas tidur, capek. Jangan bohong, Mas. Mas tidak bohong. Semalam bukannya kamu pergi ke tempat karaoke sampai larut malam. Kamu jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada, Mas. Aku melihat sendiri. Sengaja aku tidak mengatakan kalau mendapatkan kabar itu dari Pak Baim. Takutnya Mas K akan marah besar padanya. Melihat sendiri. Kamu bahkan tidak ada di sini. Aku melihatnya di dalam mimpi. Mimpi? Kamu bilang mimpi? Kamu lebih percaya mimpi daripada suamimu sendiri. Sejauh ini, mimpi aku selalu benar. Sekarang Mas menyesal udah menelpon kamu. Jangan-jangan Mas juga menyesal punya istri sepertiku. Ya Allah, Vira, istighfar. Sekalipun Mas tidak pernah berpikir seperti itu. Sudahlah. Percuma berbicara sekarang, nanti kita bicarakan di rumah. Tut. Mas Kai menutup telepon. Ku coba menghubunginya lagi, tapi tidak bisa. Telepon dimatikan. Seharian ini suasana hatiku sedang tidak baik. Amarah ini belum juga mereda. Sudah coba dialihkan, tetap saja. Rasanya ingin marah-marah tak jelas. Beruntung Bu Ismi bisa memahamiku. Ia lebih menjaga jarak dan tidak mengajakku mengobrol. Tok. Bu, panggil Bu Ismi. Ia masuk. Balasku yang dari tadi duduk di depan tidur. Bu Ismi masuk ke kamar membawakan segelas susu coklat. Saya sempat baca di Facebook, katanya coklat bisa menenangkan suasana hati. Ia meletakkan gelas itu di atas nakas. Makasih, Bu. Bu Ismi keluar kamar, ku raih gelas itu. Permukaannya terasa hangat, ku seruput perlahan, hingga tak ada susu yang tersisa. Aku menghela nafas panjang sembari menenangkan pikiran, melirik ponsel yang kuletakkan di dekat bantal. Apa aku harus menghubungi Mas Kai? Apa tuduhanku tadi berlebihan? Apa Mas Kai berkata jujur? Aku benar-benar bingung.
Ucapannya Pak Baim, mimpi itu memperkuat dugaan kalau Mas Kai memang tidak jujur padaku. Lantas, kenapa ia berbohong? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku hingga nafsu makan. Azan asar berkumandang, aku beranjak dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Semoga setelah sholat, suasana hatiku lebih tenang. Bu, makan dulu. Saya tadi sudah masak, ucap Bu Ismi saat ku keluar kamar. Iya bu, sautku. Soalnya dari tadi pagi, ibu belum makan. Nanti habis salat saya makan bu, aku masuk ke kamar mandi. Dalam sholat aku berdoa, memohon petunjuk dari Allah, sekaligus meminta perlindungan, karena hanya Allah satu-satunya zat yang maha pelindung. Ting! Bunyi notifikasi pesan di ponselku, ternyata itu dari Mas Kai. Ia mengabarkan kalau akan pulang besok siang. Aku hanya membacanya, tak membalas. Kemudian pergi ke dapur menghampiri Bu Ismi. Masak apa bu? Tanyaku padanya yang sedang menggoreng sesuatu. Sayur bayam, ikan kembung, tempe dan tahu. Balas Bu Ismi sambil menggoreng tempe. Ibu tunggu di ruang tengah saja, nanti saya antar. Tidak usah bu. Aku berdiri di dapur sambil menunggu tempe itu matang. Setelah matang, kami akan makan di ruang tengah. Maaf bu, Bu Ismi tiba-tiba minta maaf. Kenapa minta maaf bu? Tanyaku bingung. Gara-gara saya, Bu Vira dan Pak Kai jadi bertengkar. Oh itu, bukan salah Bu Ismi atau Pak Baim. Memang Pak Kainya yang saja yang tidak jujur. Saya jadi ingat dengan kebiasaan suami saya dulu bu. Kebiasaan apa? Kebiasaan sering pergi ke tempat karaoke dan setiap pulang pasti dalam kondisi mabuk. Aku jadi ingat dengan mimpi semalam, Mas Kai berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Apa mungkin ia mabuk-mabukan? Padahal sebelum menikah, ia sudah berjanji tidak akan pernah menyentuh minuman haram itu. Gimana cara ibu menghentikan kebiasaan Pak Baim itu? Bu Ismi tersenyum. Kalau ingat kejadian saya, jadi ingin ketawa bu. Waktu itu, saking kesalnya, saya bawa si sulung ke tempat karaoke, biar dia melihat kelakuan bapaknya. Berhasil. Berhasil bu. Sampai sekarang dia tidak pernah pergi ke tempat begituan lagi. Kalau anak saya sudah lahir, nanti saya lakukan itu bu. Tapi saya berharap semalam terakhir kalinya Pak Kai pergi ke tempat seperti itu. Iya bu. Kami mengobrol cukup lama. Bu Ismi membagikan pengalaman selama berumah tangga. Yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surutnya bu. Tinggal gimana kita menghadapi saja. Yang penting harus ada yang menurunkan ego. Kalau semua keras, rumah tangga bisa hancur berantakan. Benar sekali, aku harus menahan ego dan tetap berada di samping Mas Kai, berusaha untuk mempercayainya, menjaganya dari godaan Dahlia, karena tujuan Dahlia memang sudah menghancurkan rumah tanggaku, agar ia bisa memiliki Mas Kai seutuhnya. Azan maghrib berkumandang. Saya sholat dulu bu, ucapku seraya bangkit. Ya ampun, Bu Ismi tampak panik. Kenapa bu? Spontan aku menoleh padanya. Saya lupa angkat jemuran. Tunggu saya salat bu, nanti saya temani. Tidak usah bu, lagian cuma di halaman depan, tidak perlu ditemani. Aku berjalan ke kamar mandi, sementara Bu Ismi merapikan piring kotor.
Terdengar suara orang menjerit di depan rumah. Saat ku sedang mengambil wudhu, bergegas aku berlari keluar. Terlihat pintu terbuka. Bu Ismi? Aku berdiri di teras sembari mencari keberadaan Bu Ismi. Bu, tolong! Kini suara terdengar di belakang rumah. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke sana. Sesampainya di belakang rumah, suasana begitu hening dan sepi. Tak ada orang. Bu Ismi! Aku memanggilnya sambil mengedarkan pandangan. Terlihat ada anak ayam keluar dari balik pohon sawit. Bulunya berwarna merah. Aku melangkah mundur. Anak ayam itu berlari ke arahku cepat sekali. Semakin mendekat, tubuhnya semakin membesar, sampai berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dahlia? Ucapku terbata ketika melihat bentuknya yang sudah jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku membalikan badan, tapi kali ini seperti ada yang menahan. Bruk! Tubuhku terjungkal ke belakang. Seketika itu, punggung ini terasa sakit, ditambah rasa perih di bawah perut. Saat aku bangkit, Dahlia sudah berdiri di depan hadapanku. Ia tertawa melengking, seraya membesar tubuhnya hingga melebihi pohon sawit. Jantung ini berdebar sangat kencang, takut. Tak lama tubuhku terasa lemas sekali. Perlahan, pandanganku meredup, pingsan. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.